warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Masih ingat ya dengan Ustazah siapa? Ya, dengan Ustazah Afifah. Nah, kalau dengan Ustazah Afifah berarti kita belajar IPS. Benar sekali. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, mari kita buat kesepakatan dulu ya teman-teman. Kesepakatannya apa Ustazah? Yang pertama, Ustazah itu ingin teman-teman semua mempunyai akhlakul karimah. Bukan hanya di pelajaran IPS saja, namun juga pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti teman-teman semua Ustazah harapkan punya sifat disiplin. Disiplin dalam hal apa Ustazah? Disiplin dalam memanajemen waktu belajar, waktu mengumpulkan tugas gitu. Lalu yang kedua, Ustazah ingin teman-teman semua mempunyai jiwa yang jujur, karena jujur itu adalah fondasi iman kita. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal mengerjakan tugas, jujur dalam hal mengerjakan ulangan harian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Ustazah juga ingin teman-teman semua mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Banyak sekali dalam hal mengerjakan tugas, kemudian tanggung jawab dalam membagi waktu, seperti itu. Paham ya semuanya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep ruang dan juga interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa teman-teman? Yang pertama, nanti teman-teman semua mempunyai akhlakul karimah yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi ya. Oke, yang kedua, teman-teman semua dapat menjelaskan pengertian ruang dan juga pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, teman-teman semua dapat menyebutkan contoh. Contoh apa? Contoh dari interaksi keruangan yang ada di wilayah Indonesia ataupun di wilayah teman-teman semua. Dan yang terakhir, nanti teman-teman semua dapat menganalisis kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang tadi. Sebelum memasuki materi, teman-teman semua bisa buka Al-Qur'annya ya, Al-Qur'an masing-masing. Quran surat Ghafir ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atapnya, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Ghafir ayat 64. Coba nanti kita kaitkan ya ayat ini dengan pembelajaran kita mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang. Istilah ruang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari ya. Ruang apa saja coba? Ya, ruang belajar, ruang tamu, ruang kelas, dan ruang-ruang yang lain. Coba, sekarang Ustazah di ruang apa ini? Di mana ini? Ya, di pegunungan. Kalau sekarang? Ya, di lapangan. Terus sekarang?
Ya, di pantai. Coba teman-teman silahkan tulis karakteristik atau ciri-ciri ketiga ruang yang Ustazah datangin tadi. Tadi apa saja? Ya, pegunungan, lalu lapangan, dan juga pantai. Gitu ya, silahkan ditulis ciri-cirinya di bukunya masing-masing. Nah, setelah teman-teman semua menganalisis karakteristik dari ketiga tempat tadi, kira-kira ruang itu apa? Ya, tepat sekali. Ruang adalah bagian dari permukaan bumi yang berwujud 3 dimensi, terdiri dari lapisan darat, laut, dan juga udara. Di dalamnya terdapat benda hidup dan juga benda mati yang memiliki gejala satu dengan yang lainnya. Nah, dari ketiga ruang tadi, karakteristiknya tentunya berbeda ya satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya setiap ruang itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik yang berbeda ini menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Lalu, interaksi itu apa sih? Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik. Lalu, interaksi antar ruang itu apa? Ya, tepat sekali. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar dua ruang atau lebih. Nah, interaksi antar ruang tersebut dapat berupa perpindahan barang, perpindahan informasi, maupun perpindahan penduduk. Interaksi dalam wujud perpindahan informasi dinamakan komunikasi. Interaksi dalam wujud perpindahan barang dinamakan transportasi. Dan interaksi dalam wujud perpindahan penduduk dinamakan mobilitas. Kalau begitu, apakah setiap ruang selalu melakukan interaksi? Bani, ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Oh, Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. iya. Ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay! Asik. Tunggu. Jajannya harus bagi 2 ya, Ra. Iya kan, Sa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarung. Cek. Helm. Cek. Engine. Cek. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready. Berangkat. Di sepanjang perjalanan, Nusa dan Rara melewati kafe, melewati toko bangunan, dan sampailah Nusa dan Rara di warung Pak Ucok. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula. Setelah berbelanja, Nusa dan Rara kembali ke rumah dan memberikan barang belanjaan kepada Uma. Dari video tadi, kita lihat ya, Nusa dan Rara tidak berinteraksi dengan kafe dan juga dengan toko bangunan. Kenapa? Karena Nusa dan Rara membutuhkan gula pasir. Apakah gula pasir dijual di toko bangunan dan juga di kafe? Tidak ya. Nah, berarti syarat yang pertama
pertama yang dibutuhkan dalam interaksi antar ruang adalah kebutuhan saling melengkapi. Seperti halnya di wilayah yang lebih luas. Di wilayah A, beliau surplus ikan, kemudian kekurangan sayuran. Nah, di wilayah B, beliau surplus sayuran tapi kekurangan ikan. Nah, mereka wilayah A dan wilayah B ini tadi mereka saling berinteraksi seperti itu. Yang kedua adalah kesempatan antara. Apabila wilayah A membutuhkan sayuran, wilayah B mempunyai sayuran, tapi di sini muncul wilayah C. Wilayah C dia mempunyai sayuran. Dan wilayah C ini letaknya dia lebih dekat dengan wilayah A. Maka wilayah A itu akan membeli sayuran atau melakukan interaksi dengan wilayah C. Secara otomatis hubungan antara wilayah A dan juga wilayah B akan semakin melemah. Kondisi saling bergantung yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah C apabila sarana dan prasarananya itu terpenuhi dan mendukung. Namun apabila jalan ke wilayah C dia jelek kayak gitu, belum bagus aksesnya, maka wilayah A dan wilayah B tidak akan melakukan yang namanya interaksi. Dari materi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ruang adalah apa coba? Ruang adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, coba kita kaitkan dengan Quran Surat Ghafir ayat 64, bahwasanya Allah lah yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup dan langit sebagai atapnya. Nah, berarti kaitannya berarti dia menciptakan ruang, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur ya teman-teman semua, harus pandai bersyukur kita sudah diberikan ruang, diberikan tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ya, tadi tugasnya apa? Silahkan dikirimkan di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.